Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu, Hari Raya Pentakosta. Selamat berjumpa lagi dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia. Pada hari Pentakosta sedang berkumpul di Yerusalem semua orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Karena bangsa Yahudi memang sudah tinggal menyebar di daerah sekitar Laut Tengah, mulai dari Yunani sampai Eropa Barat, mulai dari Mesir sampai pantai utara Afrika, dan juga sampai Asia dan daerah Arab. Maka disebutkan kota-kota atau daerah-daerah tempat orang-orang Yahudi yang saleh itu berasal, dan mereka sedang berkumpul di Yerusalem untuk berziarah di kota suci mereka. Mereka berasal dari Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, dan sekarang ini adalah daerah sekitar Irak dan Iran. Mereka berasal dari Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, yaitu semua wilayah sebelah utara Israel. Disebutkan pula daerah-daerah sebelah selatan Israel seperti Frigia, Pamfilia, Mesir, dan Libya yang berdekatan dengan Kirene, yang adalah daerah pantai utara Afrika. Disebutkan pula pendatang-pendatang dari Roma, yang adalah daerah Eropa, Italia. Dan terakhir disebutkan orang Kreta, itu sebuah pulau di Yunani, dan orang Arab. Berarti pada saat hari Pentakosta sudah ada juga orang-orang Arab dan juga orang-orang Yunani yang ikut menyaksikan peristiwa Pentakosta, dan kemudian juga sudah menjadi percaya. Jumlah mereka yang dibaptis pada hari Pentakosta itu kira-kira 3.000 orang. Semua orang dari segala bangsa di bawah kolong langit yang berbicara dalam bahasa masing-masing itu dapat mengerti pewartaan para rasul tentang Yesus orang Nazaret yang telah disalibkan itu dan kini telah bangkit. Dan mereka adalah saksi dari semuanya itu. Mengapa mereka dapat saling mengerti bahasa dan komunikasi mereka itu? Itulah mujizat Pentakosta yang perlu kita renungkan. Atau mungkin lebih tepat, apa makna dari peristiwa saling mengerti dalam perbedaan-perbedaan itu? Barangkali di antara manusia memang bisa saling mengerti apabila berbicara tentang hal-hal yang paling penting dalam kehidupan. Orang juga bisa saling bertemu apabila berbicara tentang inti iman atau kepercayaan atau keyakinan dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Orang dapat saling mengerti dan saling memahami apabila berbicara dalam level hati atau dalam tataran roh. Roh Kudus yang turun atau bahasa roh yang diucapkan oleh para rasul dan dapat dimengerti oleh semua orang di bawah kolong langit itu adalah bahasa persatuan hati manusia. Hati manusia merindukan kedamaian, cinta kasih, persaudaraan sejati, kebahagiaan yang sempurna, keselamatan kekal di dunia dan akhirat, kehidupan abadi yang bebas dari dosa, penderitaan, dan kematian. Kalau mengenai hal-hal itu, pastilah setiap manusia akan saling mengerti. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam bahasa, cara beribadah, cara berdoa, aturan-aturan beragama, ajaran-ajaran imam yang memang beragam-ragam dan bervariasi sesuai dengan ciri khas agama masing-masing akan bisa diterima dengan tenang, dihormati dan dihargai apabila manusia sudah bisa masuk dalam level roh atau tataran hati. Dalam ungkapan Santo Paulus, tugas pelayanan berbeda-beda, mujizat itu berbeda-beda, tetapi Allah itu satu dan sama. Dialah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam semua orang.
Kehadiran Roh Kudus itu dijadikan nyata dalam setiap orang untuk kepentingan orang lain. Seperti badan kita, meskipun banyak anggota, namun merupakan satu kesatuan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas mujizat Pentakosta ini, mujizat saling mengerti, mujizat saling memahami, saling mengasihi, dan melihat perbedaan sebagai kekayaan dan keindahan, bukan sebagai pertentangan yang menimbulkan konflik. Perbedaan dan variasi di antara manusia adalah sebanyak jumlah umat manusia itu sendiri. Perbedaan dan variasi di dalam alam ciptaan ini juga begitu luas dan tak terbatas. Namun di dalam Roh Kudus, perbedaan dan variasi itu merupakan harmoni dan simfoni yang indah, selaras dan serasi. Roh Kudus itu telah ditiupkan oleh Yesus sendiri yang telah wafat di salib dan bangkit dengan mulia sebagai Putra Allah yang hadir dalam Roh Kudus dengan bersabda, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni." Kuasa untuk mengampuni dosa, kuasa untuk mengalahkan kejahatan, dan kuasa untuk membawa damai sejahtera telah dianugerahkan kepada kita. Marilah kita menjadi manusia yang selalu membawa damai sejahtera. Rahayu Sagung Dumadi, salam damai Kristus, berkah dalam. Amin.